Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan chapter 1, yaitu Financial Reporting and Accounting Standard. Dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Sparta, SE, AK, MSCA. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salsabila Reski Karesti dengan NIM 202212111033. Di sini saya bersama partner-partner saya yaitu Perkenalkan, nama saya Abian Areli Abdurrahman dengan NIM 202212111001. Perkenalkan, nama saya Amelia Reza Putri dengan NIM 202212111032. baik. Pada bab ini tujuan pembelajarannya ada 4 hal. Yang pertama, tujuannya dapat menjelaskan semakin pentingnya pasar keuangan global dan hubungannya terhadap pelaporan keuangan. Lalu yang kedua, dapat pula menjelaskan tujuan dari pelaporan keuangan itu sendiri. Lalu yang ketiga, dapat mengidentifikasi badan-badan utama pembuat kebijakan dan peranan mereka dalam proses penetapan standar. Lalu yang terakhir, mendiskusikan mengenai tantangan yang dihadapi para pelapor keuangan. Nah, pada bab 1, kami ada 4 subbab. Yang pertama ada pasar global, yang nantinya akan menjelaskan tentang financial statement dan financial reporting. Ada accounting and capital allocation. Lalu ada high quality standard. Lalu subbab yang kedua ada tujuan financial reporting. Jadi kami akan menjelaskan apa itu tujuannya, tujuan umum financial statement juga. Lalu capital providers atau penyedia modal. Ada entity perspective. Lalu decision usefulness atau kegunaan dari financial reporting. Lalu sebab yang ketiga ada organisasi pembentuk standar seperti IOC, SCO, IASB, HRC, IFRS. Lalu sebab yang terakhir kami menjelaskan tentang tantangan financial reporting. Mungkin dalam hal lingkungan politik, kesenjangan harapan, masalah yang signifikan dari financial reporting, etika, dan konvergensi internasional. Nah, sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya subbab yang pertama adalah pasar global. Pasar global sendiri yaitu singkatnya adalah tempat di mana transaksi jual beli terjadi dalam lingkup internasional. Jadi dengan kata lain, distribusi dalam pasar global tersebut tidak hanya mencangkup satu negara saja, namun bisa ke beberapa sekaligus region atau negara. Contohnya mungkin seperti Microsoft, Apple, dan Indofood, yang di mana perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjual produknya ke hampir seluruh negara di dunia. Nah, dari perusahaan-perusahaan tersebut pastinya memakai financial statement dan financial reporting.
Karakter dari akuntansi sendiri, dari financial statement dan financial reporting sendiri itu, yaitu identifikasi, pengukuran, dan mengkomunikasikan tentang informasi keuangan. Lalu karakteristik yang kedua, entitas ekonomi, dan yang ketiga, pihak yang berkepentingan. Nah, pasar global sendiri itu ada 3 tahap. Yang pertama, entitas ekonomi. Atau bisa dibilang bahwa entitas itu laporan keuangannya berdiri sendiri. Jadi tidak tergabung dalam laporan keuangan perusahaan gitu. Jadi dia berdiri sendiri, tidak tergabung dalam pemilik. Jadi perusahaan sendiri dan pemilik pun juga sendiri. Itu entitas ekonomi. Nah, dalam entitas ekonomi pastinya ada informasi keuangan. Yang informasi keuangan tersebut yang nantinya akan mengidentifikasikan, lalu mengukur, serta memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat, investor, kreditor, dan lain-lain sebagainya. Lalu setelah itu, informasi keuangan tersebut itu dalam bentuk laporan keuangan, seperti laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan pengungkapan. Namun ada beberapa perusahaan yang menginginkan informasi tambahan, seperti misalnya surat presiden, prospektus, laporan diajukan ke lembaga pemerintah, rilis berita, perakiraan, pernyataan dampak lingkungan, dan lain-lain. Lalu pada saat kita membicarakan pasar global, pastinya ada alokasi modal. Karena pada perusahaan itu sumber daya merupakan hal yang terbatas. Jadi secara tidak langsung penggunaan sumber daya yang efisien seringkali menjadi tolak ukur apakah suatu bisnis tersebut dapat berkembang atau tidak, apakah mendapat keuntungan atau tidak. Jadi ada hubungannya dengan laporan keuangan tersebut. Yang ada namanya di proses alokasi modal. Nah, yang pertama financial reporting. Jadi perusahaan itu melihat apakah laporan keuangannya bagus atau laporan keuangannya loss atau gain seperti itu. Lalu setelah itu masuk ke kegunaan, proses kegunaan. Di situ investor dan kreditor itu menggunakan financial reports untuk mereka membuat keputusan apakah dapat digunakan atau tidak. Lalu baru ke proses capital allocation. Jadi di sini mereka sudah memutuskan apakah bahwa decision tersebut akan dipakai atau tidak, atau apakah ini akan memberi keuntungan atau tidak. Lalu selanjutnya pasar globalisasi. Jadi pada saat globalisasi itu membutuhkan satu set standar tunggal akuntansi internasional atau International Accounting Standard IAS yang berkualitas tinggi. Nah, IAS itu terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama, satu set standar akuntansi berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh Badan Standar Tunggal. Yang kedua, konsistensi dalam penerapan dan interpretasi pengungkapan umum. Yang ketiga, pengungkapan umum. Yang keempat, standar dan praktik audit umum berkualitas tinggi. Yang kelima, pendekatan umum terhadap tinjauan dan penegakan peraturan. Yang keenam, pendidikan dan pelatihan pelaku pasar. Yang ketujuh, sistem penyampaian umum, misalnya Extensible Business Reporting Language atau biasa dikenal XBRL. Lalu yang terakhir, pendekatan umum terhadap tata kelola perusahaan
dan kerangka hukum di seluruh dunia. Nah, tujuan dari pelaporan keuangan sendiri itu ada beberapa. Em, Tujuan dari pelaporan keuangan yaitu memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang nantinya tuh berguna untuk menyajikan potensi ekuitas investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya. Nah, dalam pembuatan keputusan tersebut, sesuai dengan kapasitas penyedia modal, atau biasanya keputusan tersebut itu sesuai dengan investor atau kreditor itu sendiri. Lalu tujuan umum dari pelaporan keuangan, yang pertama, menyediakan informasi laporan keuangan ke berbagai pengguna. Misal seperti yang sudah saya jelaskan tadi ke masyarakat, ke kreditor, investor, atau biasa ke pemerintah yang nantinya tuh akan membutuhkan laporan keuangan tersebut. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang paling berguna dengan biaya serendah mungkin. Nah, ini ada kaitannya dengan alokasi modal yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya laporan keuangan itu sangat bergantung pada bagaimana kita bisa membuat biaya serendah mungkin sesuai dengan laporan keuangan yang kita terima. Lalu, investor, ekuitas, dan kreditor. Investor dan kreditor itu merupakan kelompok pengguna pelaporan keuangan yang utama. Jadi, investor dan kreditor itu sangat-sangat membutuhkan pelaporan keuangan. Nah, perspektif entitas. Perspektif entitas sendiri yaitu adalah perusahaan dipandang terpisah dan berbeda dari pemiliknya atau pemegang saham. Laporan tersebut tidak boleh digabung dengan keuangan pribadi pemilik. Jadi artinya adalah laporan keuangan perusahaan itu tidak boleh menyatu atau tidak boleh satu dengan laporan keuangan milik pribadi, harus terpisah. Lalu pada saat pengambilan keputusan, investor itu tertarik atau menilai laporan itu dari dua hal. Yang pertama, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas masuk bersih. Lalu yang kedua, kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan investasi penyedia modal. Jadi ketika investor menilai dari dua karakteristik tersebut, hal tersebut, jika perusahaan tersebut tidak memenuhi, maka investor tidak akan tertarik dengan laporan keuangan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amelia Reza Putri. Kepada Amelia, saya persilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi penetapan standar internasional utama. Terdapat dua organisasi yang memiliki peranan dalam penyusunan standar pelaporan keuangan yang global, yaitu International Organization of Securities Commission atau IOSCO dan International Accounting Standard Board atau IASB. IASB ini atau International Accounting Standard Board ini merupakan salah satu bagian dalam penyusunan standar pelaporan keuangan yang bersifat global. Organisasi standar internasional yang utama itu berkedudukan di London, Inggris, yaitu IASB, yang mana berbasis independen, di mana IASB ini menerbitkan International Financial Reporting Standard atau yang kita kenal IFRS
yang digunakan oleh perusahaan yang dimana sahamnya ini diperdagangkan secara internasional. Yang pertama, International Accounting Standard Board atau IASB, yaitu pertama, Masalah International Financial Reporting Standard IFRS, standar yang digunakan di sebagian besar bursa luar negeri. Yang ketiga, IFRS ini digunakan di lebih dari 149 negara, termasuk semua negara Uni Eropa, Kanada, India, dan Indonesia. Dan dua organisasi yang berperan dalam penetapan standar internasional organisasi International Organization of Securities Commission (IOSCO) dari IASB. Yang kedua, International Organization of Securities Commission atau IOSCO, yang merupakan asosiasi dari organisasi yang mengatur pasar surat berharga dan future di dunia. Anggotanya merupakan regulator keuangan utama dari setiap negara. IOSCO ini tidak membentuk standar akuntansi atau standar pelaporan keuangan. Organisasi IOSCO ini didedikasikan untuk memastikan bahwa pasar global dapat beroperasi secara efisien dan efektif. Selain itu, IOSCO ini mendukung penggunaan IFRS sebagai satu set standar dalam penawaran dan pencatatan lintas negara. Next slide. Next slide. Yang ketiga, International Accounting Standard Board atau IASB, yang merupakan salah satu bagian dari struktur penyusun standar yang secara internasional, di mana terdiri dari 4 organisasi. Yang pertama, IFRS Foundation atau Yayasan IFRS. Yang kedua, International Accounting Standard Board atau IASB. Yang ketiga, IFRS Advisory Council atau Dewan Penasihat IFRS. Yang keempat, IFRS Interpretation Committee atau disebut juga Komite Interpretasi IFRS. Slide. Di sini terdapat struktur International Accounting Standard Board atau IASB. Yayasan Pemantauan Dewan menunjuk atau memonitor wali amanat kepada Yayasan IFRS, kemudian melaporkan ke Pemantauan Dewan. Yayasan IFRS melakukan penunjukan, ulasan, efektivitas, mengawasi keuangan kepada interpretasi IFRS. Komite Interpretasi IFRS Komite ini menafsirkan IASB atau International Accounting Standard Board. Dewan Penasihat IFRS ini memberikan strategis atau saran kepada IASB, dan IASB ini akan menciptakan IFRS yang berkualitas tinggi dan dapat ditegakkan dan global. Dewan Penasihat IFRS ini menginformasikan kepada Yayasan IFRS dan melaporkannya ke Pemantauan Dewan. Jadi, begitulah struktur atau Badan Penetapan Standar Internasional Keuangan, standar internasional utama. Jadi, di sini tuh Yayasan Foundation, IFRS Foundation ini menyediakan pandangan singkat IASB, IFRS Advisory Council, dan IFRS Interpretation Committee. IFRS Foundation ini menunjuk anggotanya mereview aktivitas dan membantu usaha pengumpulan modal
bagi organisasi-organisasi ini. YSB untuk kepentingan publik membangun satu set tunggal standar pelaporan keuangan internasional global yang dimana nantinya akan dapat diterapkan untuk pelaporan keuangan yang bertujuan umum. YPRS Advisory Council ini memberikan pertimbangan dan konsultasi kepada YSB tentang kebijakan utama dan isu-isu teknis. YPRS Interpretation Committee ini membantu YSB melakukan identifikasi, diskusi, dan resolusi secara tepat waktu dari isu pelaporan keuangan dalam kerangka YPRS. Sebagai tambahan dibentuknya monitoring board, yaitu sebagai bagian dari penyusunan standar internasional, di mana nantinya badan monitor ini akan bertujuan untuk membentuk hubungan antara organisasi pembentuk standar akuntansi dengan otoritas publik seperti IOSCO. Selain itu, badan monitor ini juga menggunakan legitimasi politik bagi organisasi secara keseluruhan. Di sini ada proses jatuh tempo YSB yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu Dewan Penetapan Standar Independen. Lalu, maaf sebentar. International Accounting Standard Board atau IASB dalam membangun standar akuntansi keuangan. IASB memiliki proses penyiapan YPRS yang teliti, terbuka, dan transparan. Proses penyiapan oleh IASB ini memiliki elemen berikut, yaitu yang pertama Dewan Penetapan Standar Independen yang diawasi langsung oleh badan terpisah secara geografis dan profesional. Yang kedua, proses yang menyeluruh dan sistematis untuk mengembangkan standar. Yang ketiga, mengikutsertakan keterlibatan dengan investor, regulator, pemimpin bisnis, dan profesi akuntansi global pada setiap tahapan proses. Dan yang terakhir yaitu upaya kolaboratif dengan komunitas penetapan standar di seluruh dunia. Next slide. Di sini terdapat struktur penetapan standar internasional. Yang pertama bisa dilihat menentukan topik diidentifikasi dan kemudian dimasukkan ke dalam agenda pembahasan YISD. Selanjutnya dilakukan ke dalam riset dan analisis dan diterbitkan pandangan awal mengenai isu, dukungan, dan ketidaksetujuan. Setelah itu dilakukan dengan pendapat atau bisa disebut juga public hearing dengan pihak berkepentingan mengenai standar yang diusulkan. Kemudian IASB mengevaluasi riset dan respon publik dan menerbitkannya draft exposure. Setelah itu, berikutnya IASB ini mengevaluasi respon, melakukan perubahan terhadap draft exposure apabila diperlukan dan menerbitkan standar final. Slide. Dewan Standar Akuntansi Internasional atau juga bisa disebut juga dengan YSB.
atau International Accounting Standard Board yang bertujuan untuk menyusun standar pelaporan keuangan yang bersifat global serta berkualitas tinggi dengan tujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berkualitas. Di dalam Dewan Standar Akuntansi Internasional, terdapat 3 jenis pengumuman. Yang pertama, Standar Pelaporan Keuangan Internasional, yaitu standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh IASB yang disebut juga sebagai IFRS. Jadi sebelum IASB, peraturan di tingkat internasional dilakukan oleh komite. Yang kedua, kerangka konseptual pelaporan keuangan, yaitu menetapkan tujuan dasar dan konsep yang dibutuhkan dalam mengembangkan standar masa depan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, interpretasi standar pelaporan keuangan internasional, yaitu interpretasi yang dikeluarkan oleh Komite Interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional mencakup identifikasi masalah pelaporan keuangan terbaru yang secara khusus tidak dibahas dalam IFRS dan isu-isu di mana terdapat penafsiran yang tidak memuaskan atau berbeda. Slide. Organisasi penetapan standar. Di sini ada hierarki IFRS. Jadi, setiap perusahaan yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan IFRS harus menggunakan semua standar dan interpretasi pengikut hierarki ini digunakan untuk menentukan apa yang harus dipergunakan. Perusahaan pertama-tama memperhatikan yang pertama, standar pelaporan keuangan internasional. Standar pelaporan keuangan internasional yang diterbitkan oleh pendahulu atau IASB dan interpretasi IFRS dan pendahulunya Komite Interpretasi IAS. Yang kedua, kerangka konseptual pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, pernyataan dari Badan Penetapan Standar lain yang menggunakan kerangka konseptual serupanya, misalnya US-GAAP. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsa. Terima kasih, Amelia. Jadi di sini kita sudah masuki subbab yang terakhir, yaitu tantangan pelaporan keuangan. Jadi yang pertama, tantangan pelaporan keuangan yang pertama itu ada IFRS dalam lingkungan politik. Jadi mengingat konsekuensi ekonomi dari banyak peraturan akuntansi, beberapa kelompok kepentingan khusus diharapkan untuk menyuarakan reaksi mereka terhadap peraturan yang diusulkan. Lalu, Dewan tidak boleh mengeluarkan standar yang terutama bermotif politik. Selanjutnya, sambil memperhatikan konstituennya, Dewan harus mendasarkan IFRS pada penelitian yang baik dan kerangka konseptual yang memiliki landasan dalam realitas ekonomi. Nah, di sini ada IFRS dalam lingkungan politik, kelompok pengguna yang mempengaruhi perumusan standar akuntansi. Jadi dari business entities, accounting firms, academicians, investing public, financial community kayak analis, bankers, preparers, CEOs, CFOs, government, industry associations, itu memakai IASB atau International Accounting Standard Board yang nantinya akan masuk ke IFRS. Lalu tantangan laporan keuangan yang kedua
pada kesenjangan harapan. Jadi perbedaan tingkat kualitas dan standar dari pelaksanaan profesi akuntan dan apa yang diharapkan untuk diselesaikan atau apa yang menurut masyarakat harus dilakukan oleh akuntan dan apa yang menurut akuntan dapat mereka lakukan. Lalu tantangan pelaporan keuangan yang ketiga yaitu masalah pelaporan keuangan sendiri. Nah, di sini yang pertama ada pengukuran non-finansial. Jadi, pengukuran atau penilaian non-finansial itu ketika laporan keuangan gagal, menyajikan beberapa penilaian kinerja kunci yang dapat digunakan manajemen secara meluas, seperti indeks kepuasan pelanggan, informasi jaminan simpanan, dan tingkat penolakan barang yang dibeli. Lalu masalah pelaporan keuangan yang kedua adalah informasi berwawasan ke depan atau informasi forward looking. Jadi laporan keuangan itu gagal menyediakan informasi forward looking yang diperlukan oleh investor dan kreditor. Lalu yang permasalahan pelaporan keuangan yang ketiga adalah aset lunak atau aktiva tak berwujud. Jadi, laporan keuangan hanya berfokus pada aktiva berwujud, namun gagal menyediakan informasi mengenai aktiva tak berwujud, seperti hak paten, copyright, goodwill, yang pada kenyataannya aktiva yang paling baik kadang-kadang merupakan aktiva tak berwujud, seperti Microsoft, pemasaran yang unik dari Taftel, dan image merek J.Crew. Lalu masalah pelaporan keuangan yang terakhir yaitu ketepatan waktu. Atau bisa dibilang aktualitas ya, timeless. Nah, perusahaan itu hanya mempersiapkan laporan keuangan per kuartal. Nah, dan laporan tersebut itu telah diaudit tahunan. Jadi informasi laporan keuangan yang aktual itu sangat jarang tersedia. Lalu tantangan pelaporan keuangan yang terakhir itu etika dalam lingkungan akuntan keuangan. Yang pertama, perusahaan yang berkonsentrasi pada memaksimalkan keuntungan, menghadapi tantangan persaingan, dan menekankan hasil jangka pendek akan menempatkan akuntan pada lingkungan konflik dan tekanan. Jadi, ketika perusahaan hanya berkonsentrasi pada tiga hal tersebut, itu akan memberikan tekanan kepada akuntan itu sendiri. Lalu, IFRS tidak selalu memberi jawaban. Dan yang terakhir, kompetensi teknis saja tidak cukup ketika menghadapi keputusan etis. Lalu ternyata ada yang terakhir. Yang kelima ada konvergensi internasional. Nah, konvergensi standar akuntan internasional atau IFRS berarti penggabungan atau pengintegrasian standar akuntansi yang ada di setiap negara untuk digunakan dan diarahkan ke dalam satu titik tujuan, yaitu IFRS itu sendiri, atau International Financial Report Standard. Lalu contohnya bagaimana? Contoh konvergensi terjadi itu yang pertama, tujuan Tiongkok adalah menghilangkan perbedaan antara standarnya dan IFRS. Lalu contoh yang kedua, Jepang kini mengizinkan penggunaan IFRS untuk perusahaan dalam negeri. Lalu yang ketiga, IASB dan FASB telah menghabiskan 12 tahun terakhir berupaya untuk menyatukan standar mereka. Lalu yang keempat, Malaysia membantu mengubah akuntansi aset pertanian. Dan yang terakhir,
Italia memberikan nasihat dan nasihat mengenai akuntansi untuk kombinasi bisnis pengendali. Selanjutnya, kami akan membahas tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau biasanya kita sebut KDPPLK yang akan dijelaskan oleh Abian Areli Abdurrahman. Untuk Abian, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Salsabila dan Amelia atas pemaparan sebelumnya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Boleh di next? Nah, tujuan pembelajaran dari KDPPLK ini, yang pertama itu adalah kerangka dasar ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Nah, jadi tujuan dari kerangka dasar ini adalah untuk digunakan sebagai acuan kayak seperti pemilihan kebijakan akuntansi, yang artinya itu bisa membantu entitas dalam memilih kebijakan akuntansi yang sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan mereka. Nah, yang kedua itu penyusunan laporan keuangan. Nah, jadi penyusunan laporan keuangan ini memberikan panduan kayak tentang bagaimana sih menyusun laporan keuangan, termasuk pengidentifikasinya, pengukuran, sama pengungkapan akun-akun dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah evaluasi transaksi. Nah, evaluasi transaksi ini menyediakan panduan dalam mengevaluasi apakah suatu transaksi itu harus diakui dalam laporan keuangan. Dan yang keempat itu adalah penyajian dan pengungkapan informasi keuangan. Kayak misal itu memberikan panduan juga tentang penyajian laporan keuangan dan pengungkapan informasi itu yang relevan dan bermanfaat bagi para pemakai. Jadi dengan adanya informasi yang relevan dan juga sesuai data, jadinya perusahaan itu tahu bahwa kita bisa mengambil keputusan dari hasil laporan keuangan tersebut. Jadi tidak membelok ke arah yang tidak relevan gitu laporan keuangannya. Dan yang kelima itu adalah memahami resiko dan imbal hasilnya. Jadi ini membantu para pemakai dalam memahami resiko keuangan dan imbal hasil yang terkait dengan entitas tersebut. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua ini adalah kerangka dasar ini berlaku untuk laporan keuangan untuk semua jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta. Nah, dengan kerangka dasar ini itu untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan seperti kerangka dasar konseptual untuk laporan keuangan yang diterbitkan oleh yang dijelaskan tadi International Accounting Standard Board atau IASB. Jadi ini diterapkan secara universal. Jadi tujuannya itu untuk memberikan arahan yang dapat digunakan secara umum, sehingga memastikan keseragaman dan kejelasan dalam pelaporan keuangan di berbagai sektor ekonomi. Slide selanjutnya. Nah, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan yang sering disebut juga sebagai kerangka konseptual yang saya jelaskan tadi, merupakan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, kerangka ini itu menjadi dasar bagi praktek akuntansi di seluruh dunia dan membantu memastikan bahwa laporan keuangan ini dapat diinterpretasikan dengan benar dan konsisten oleh para pengguna yang berbeda. Nah, kerangka
konseptual menurut PSAK terdiri ini atas yang pertama penggunaan laporan keuangan, yang kedua tujuan laporan keuangan, yang ketiga asumsi dasar, yang keempat karakteristik kualitatif, yang kelima konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan, dan yang terakhir konsep pemeliharaan modal. Jadi laporan keuangan ini juga pemakainya ini juga banyak seperti kayak investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, dan kreditor usaha lainnya, pelanggan, pemerintah, serta masyarakat. Next slide. Nah, penggunaan laporan keuangan. Nah, penggunaan laporan keuangan ini adalah gambaran terstruktur dari posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas pada periode tertentu. Namun, penting untuk diingat bahwa laporan keuangan ini memiliki keterbatasan dalam memberikan informasi secara komprehensif untuk semua jenis keputusan ekonomi. Nah, tujuan laporan keuangan ini menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, jadi pengguna laporan keuangan ini termasuk kayak investor, kreditor, pemerintah, analisis, manajemen, dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam keputusan ekonomi terkait entitas. Nah, next slide. Nah, tujuan laporan keuangan ini juga berperan dalam menunjukkan pertanggungjawaban manajemen terhadap sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka. Nah, ini itu merupakan konsep stewardship. Jadi, yang merupakan stewardship ini itu adalah kewajiban dan tanggung jawab manajemen dalam mengelola aset dan sumber daya perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab. Nah, berikut penjelasannya lebih lanjut seperti kayak keputusan ini itu mungkin mencakup keputusan untuk penahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan, atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Next slide. Asumsi dasar. Nah, asumsi dasar ini itu memberikan kerangka kerja yang memungkinkan penyusunan laporan keuangan itu konsisten dan dapat diandalkan. Nah, berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai asumsi dasar dalam kerangka konseptual. Nah, yang pertama itu adalah aspek keberlanjutan usaha, yang artinya itu dalam menyusun laporan keuangan, diasumsikan bahwa entitas tidak akan mengalami kebangkrutan atau dalam waktu dekat. Jadi asumsi ini itu penting karena banyak prinsip akuntansi berdasarkan ide bahwa entitas akan terus beroperasi. Next slide. Nah, yang kedua itu adalah keutuhan. Nah, keutuhan ini merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu harus mencakup semua informasi yang relevan dan signifikan untuk memberikan gambaran yang adil tentang posisi keuangan dan kinerja entitas. Nah, jadi keutuhan itu ya yang saya bilang sebelumnya, laporan keuangan itu semua informasi, semua datanya itu harus relevan dan signifikan. Jadi manajemen itu bisa mengambil keputusan dari posisi keuangan perusahaan tersebut. Jadi bisa mengetahui letak apa yang kurang gitu. Nah, yang ketiga ini adalah kelangsungan usaha. Nah, ya, bahwa entitas akan beroperasi untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga memungkinkan pencapaian tujuan operasional dan keuangan. Nah, jadi ini juga asumsi penting karena keberlanjutan usaha itu mempengaruhi pengukuran dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Next slide.
Karakteristik kualitatif. Jadi ini merupakan sifat-sifat atau atribut yang diharapkan dimiliki oleh informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Karakteristik ini memastikan bahwa informasi yang disajikan itu dapat memberikan manfaat dan relevansi yang tinggi bagi para pengguna laporan keuangan. Nah, yang pertama itu dapat dipahami. Jadi dapat dipahami ini kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Jadi pemakai itu diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Jadi para akuntan, para keuangan ini harus benar-benar paham dengan siklus akuntansi, ekonomi, bisnis, segala aktivitasnya. Jadi bisa ya mengetahui kayak keuangan dalam jangka panjang agar perusahaan itu terus beroperasional. Dan itu kan harus perlu paham keuangannya juga agar bisa mengetahui apakah standar-standar akun-akun di laporan keuangan itu memenuhi goals tersebut atau tidak. Jadi para akuntan itu harus benar-benar paham aktivitas ekonomi dan bisnisnya. Next slide. Nah, yang kedua ini adalah relevan. Jadi relevan ini agar bermanfaat, informasi itu harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Jadi yang saya terus bilang, laporan keuangan itu benar-benar harus relevan. Jadi manajemen itu bisa menganalisis urus laporan posisi keuangan perusahaan tersebut dari periode sebelumnya hingga periode sekarang. Jadi bisa ketahuan kayak misal periode kemarin bebannya lebih banyak karena marketingnya nggak jalan atau apapun. Jadinya periode ini kita bisa mengeluarkan operasional apa kayak jadi marketingnya bisa di-push atau apa. Jadi bisa ketahuan itu semua. Jadi bisa mengambil keputusan untuk perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu dapat dibandingkan. Nah, informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas laporan lain pada umumnya. Ya, jadi ini sama seperti yang kasus relevan ini. Jadi, ya benar-benar posisi keuangan itu harus relevan dan berinformasi sesuai dengan data dari periode sebelumnya hingga periode sekarang. Next slide. Konsep pengakuan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Menetapkan kriteria dan metode untuk menentukan kapan serta bagaimana suatu transaksi harus dicatat dalam laporan keuangan dan cara untuk menetapkan nilainya dalam satuan mata keuangan. Nah, jadi yang pertama ini adalah pengakuan. Pengakuan itu adalah proses mencatat atau mengenali formal keberadaan atau terjadinya suatu transaksi atau kejadian dalam laporan keuangan. Nah, jadi dengan apa kata lain ini berarti mengakui bahwa transaksi atau kejadian tersebut memiliki dampak finansial dan relevan untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, transaksi yang diakui dapat berupa seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban. Nah, yang kedua ini adalah pengukuran. Pengukuran ini adalah proses menentukan nilai moneter atau satuan mata uang terkait dengan transaksi tertentu yang tercatat dalam laporan keuangan. Nah, jadi metode pengukuran ini yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada jenis elemen-elemen yang diukur.
kayak beberapa metode umum pengukuran itu termasuk seperti biaya historis, nilai wajar, biaya perolehan, dan nilai realisasi bersih. Next slide. Nah, pengakuan ini meliputi berapa hal. Jadi, hal yang pertama itu pengakuan aktiva, yang artinya aktiva itu akan diakui dalam neraca jika terdapat kemungkinan besar bahwa perusahaan itu akan memperoleh manfaat ekonomis dari aktivitas tersebut di masa depan, dan jika nilai atau biaya aktivitas tersebut dapat diukur dengan kepastian yang memadai. Nah, jadi aktiva itu tidak akan tercatat ya dalam neraca jika pengeluaran sudah terjadi dan tidak ada harapan bahwa manfaat ekonomis dari aktivitas tersebut akan mengalir ke perusahaan setelah periode akuntansi berjalan. Nah, sebagai gantinya, transaksi semacam itu akan menyebabkan pengakuan sebagai beban dalam laporan laba rugi atau income statement. Yang B, pengakuan kewajiban. Nah, kewajiban diakui dalam neraca jika ada kemungkinan besar bahwa perusahaan itu akan mengeluarkan sumber daya yang bermanfaat secara ekonomi untuk memenuhi kewajiban saat ini, dan jumlah yang harus dibayarkan dapat diukur dengan pasti. Nah, misalnya kayak jika sebuah perusahaan itu meminjam uang dari bank. Nah, kewajiban tersebut itu akan diakui pada saat pinjaman diterima. Next slide. Nah, yang ketiga ini adalah pengakuan penghasilan. Jadi pendapatan atau penghasilan itu dapat diakui dalam laporan laba rugi atau income statement jika peningkatan manfaat ekonomi di masa depan terkait dengan kenaikan nilai aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara dapat diandalkan. Nah, jadi ini berarti pencatatan pendapatan terjadi secara bersamaan dengan pencatatan peningkatan nilai aset atau pengurangan kewajiban. Kayak contohnya, kenaikan bersih dari nilai aset yang muncul dari penjualan barang atau jasa, atau misalnya kayak pengurangan kewajiban akibat pelunasan pinjaman yang masih harus dibayar ke bank gitu. Nah, yang terakhir adalah pengakuan beban. Nah, beban ini diakui dalam laporan laba rugi jika terjadi penurunan manfaat ekonomi di masa depan terkait dengan penurunan nilai aset atau peningkatan kewajiban. Dan hal ini dapat diukur dengan kepastian yang memadai. Nah, jadi beban segera diakui dalam laporan laba rugi jika pengeluaran itu tidak akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan, atau jika manfaat ekonomi yang diharapkan tidak memenuhi atau tidak lagi memenuhi syarat untuk dicatat sebagai aktiva dalam neraca. Next slide. Nah, yang terakhir ini ada pengukuran. Untuk yang seperti saya bilang, pengukuran ini meliputi 4 hal. Yang pertama biaya historis, yang kedua biaya kini, yang ketiga nilai realisasi, dan yang terakhir nilai sekarang. Nah, untuk biaya historis ini, aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Jadi contohnya itu kayak misal sebuah perusahaan membeli misalnya mobil dan membayar 150 juta rupiah misalnya secara tunai. Maka biaya historis dari mobil tersebut adalah 150 juta rupiah. Jadi itu adalah jumlah uang kas yang sebenarnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli mobil itu. Jadi itu historinya. Nah, untuk biaya kini itu aktiva dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara aktiva diperoleh sekarang. Kayak contoh, misal sebuah perusahaan membeli
tanah untuk membangun pabrik baru. Nah, tanah tersebut dibeli sehingga 1 miliar rupiah pada tahun 2010. Namun pada tahun sekarang, yaitu tahun 2023, nilai pasar dari tanah tersebut meningkat secara signifikan. Dan jika perusahaan ingin membeli tanah yang sejenis dengan kondisi pasar saat ini, ya mau nggak mau mereka harus membayar sekitar 2 miliar. Itu naik signifikan dari 2010 ke 2023. Nah, yang ketiga ini adalah nilai realisasi. Nah, nilai realisasi ini aktiva dinyatakan dalam jumlah pas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal. Jadi contohnya kayak misal sebuah perusahaan memiliki kayak sebuah truk pengangkut yang telah digunakan selama beberapa tahun. Nah, perusahaan tersebut ingin menilai nilai truk tersebut berdasarkan konsep nilai realisasi. Jadi, setelah melakukan penelitian, analisis, dan konsultasi dengan ahli penanalisisnya, perusahaan mengetahui bahwa jika mereka menjual truk ini secara normal, dalam kondisi baik, dan melalui proses penjualan yang terorganisir, mereka dapat mengharapkan untuk mendapatkan sekitar misalnya, let's say 100 juta rupiah dalam bentuk uang tunai atau setara kas. Nah, yang terakhir adalah nilai sekarang. Nah, nilai sekarang ini adalah aktiva dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih di masa depan yang di, didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Jadi contohnya kayak misalnya perusahaan sedang mempertimbangkan untuk misalnya menginvestasikan sejumlah uang dalam pembuatan proyek baru. Nah, mereka kayak memperkirakan bahwa proyek ini itu misalnya arus kas masuk bersihnya itu sebesar let's say 50 juta setiap tahun selama 5 tahun ke depan. Nah, namun perusahaan itu perlu mempertimbangkan nilai sekarang dari arus kas ini untuk membuat keputusan investasi yang cerdas. Jadi mereka menganggap tingkat diskonto yang wajar untuk proyek semacam ini adalah misalnya 8% tahun. Jadi investor benar-benar harus mempertimbangkan nilai sekarang ini dari diskonto tersebut. Next slide. Itu saja pemaparan dari kami. Jadi kesimpulannya bahwa manfaat laporan keuangan ini menyediakan informasi penting bagi berbagai pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam entitas atau perusahaan. Jadi laporan keuangan itu harus berupa relevan dan juga sesuai dengan siklus-siklus dari akuntansinya agar mendapatkan laporan keuangan yang sesuai dari perusahaan tersebut. Kenapa begitu? Karena agar manajemen bisa mengambil keputusan bagaimana the next step dari perusahaan ini untuk mencapai goals-nya dalam jangka panjang. Kayak seperti keputusan investasi, pembiayaan eksternal, evaluasi kinerja, dan juga mungkin kayak pajak dan kepatuhan hukum, pengambilan keputusan manajemen, evaluasi kreditur, dan banyak lain hal. Jadi itu saja, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Dr. Sparta sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini. Saya juga berterima kasih kepada partner-partner saya seperti Abian dan Amel yang nantinya kita akan bertugas lagi, kita akan presentasi lagi di capture selanjutnya, cerita selanjutnya. Dan saya juga ingin memohon maaf jika kami ada salah kata, salah perbuatan, dan pengetahuan kami yang masih sangat terbatas di materi ini. Semoga harapannya kami bisa dapat lebih
baik lagi dalam mempresentasikan materi di chapter selanjutnya. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.